bagaimana supaya bangun malam? Maka sholat 2 rakaat ya. Sholat kapan saja sholat itu. Sholat 2 rakaat, kemudian pada sujud yang terakhir minta kepada Allah supaya Allah berikan kekuatan untuk melakukan sholat malam. Kemudian yang kedua, kemudian pada saat tidur, ya pada saat tidur, ya pada saat tidur itu harus punya wudhu, ambil wudhu, air wudhu, ini wudhu. Nah, kau nanti di situ berzikir kepada Allah pada saat tidur itu, pada saat berbaring sebelum tidur ya. Ya bisa zikir, bisa baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, istighfar kepada Allah. Nah, pendek kata, perbanyak zikir sebelum tidur itu. Assalamualaikum, Mbah. Ya. Ini ada pertanyaan dari jemaah yang lain lagi, Mbah. Ya, boleh. Dari hamba Allah. Sudah ada keinginan dan pengetahuan tentang pentingnya sholat malam atau tahajud. Ada keinginan kuat juga untuk sholat malam. Tapi nyatanya masih lewat saja malamnya berlalu. Gimana solusinya biar semangat? Apa perlu diru'yah? Gitu, Mbah. Iya, itu perlu diru'yah itu. Jadi begini ya. Tadi apa namanya? Kenapa nggak bangun-bangun? Seperti tadi di surat 79 ayat 40 dan 41 itu bahwa antara jiwa dengan hawa itu selalu bertarung. Terus kemudian bagaimana solusinya? Nah, sebelum diru'yah begini. Maka jadi kalau tadi nggak bisa bangun, itu sesungguhnya hawa nafsunya selalu mengalahkan jiwa. Nah, maka sekarang dibalik, bagaimana jiwa supaya bisa mengalahkan hawa nafsu? Bagaimana caranya? Maka harus banyak berzikir. Nah, coba buka surat 3 ayat 191. Yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka." Jadi di situ alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Jadi orang yang senantiasa berzikir dalam keadaan berdiri, duduk dan berbaring. Jadi perbanyak berzikir. Jadi berzikir itu jangan habis sholat saja. Nah, kita sekarang lagi duduk nih. Ya, tetap ingat kepada Allah, zikir kepada Allah. Nah, kemudian bagaimana supaya bangun malam? Maka sholat 2 rakaat ya. Sholat kapan saja sholat itu. Sholat 2 rakaat, kemudian pada sujud yang terakhir minta kepada Allah supaya Allah berikan kekuatan untuk melakukan sholat malam. Kemudian yang kedua, kemudian pada saat tidur, ya pada saat tidur, ya. Pada saat tidur itu harus punya wudhu, ambil wudhu, air wudhu. Ini wudhu. Nah, kau nanti di situ berzikir kepada Allah pada saat tidur itu, pada saat berbaring sebelum tidur ya. Ya bisa zikir, bisa baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, istighfar kepada Allah. Nah, pendek kata, perbanyak zikir sebelum tidur itu. Dan minta kepada Allah pada waktu tidur tuh, ya Allah, aku minta ya Allah supaya Engkau bisa bangunkan
aku pada misalnya jam 3 atau jam 2, bangun dalam keadaan segar, tidak malas ya Allah. Minta begitu sama Allah. Nanti akan dibangunkan sama Allah gitu. Karena sesungguhnya proses tidur, coba buka surat 39 ayat 42. Allah yang memegang nyawa seseorang pada saat kematiannya dan nyawa seseorang yang belum mati ketika dia tidur. Maka dia tahan nyawa orang yang telah dia tetapkan kematiannya dan dia lepaskan nyawa yang lain sampai waktu yang ditentukan. Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Jadi proses tidur itu sesungguhnya jiwa kita itu dipegang sama Allah. Makanya kita minta kepada yang megang tadi supaya dilepas, misalnya pada waktu jam 2 dalam keadaan segar, tidak malas, langsung bisa melakukan sholat malam ya supaya diinginkan, tidak malas-malas lagi. Minta begitu sama Allah. Insya Allah itu nanti akan diberikan sama Allah. Terus habis sholat 5 waktu itu minta kepada Allah supaya dimudahkan bisa melakukan sholat malam gitu. Jadi mintanya itu pada waktu yang mudah. Habis sholat 5 waktu doa, atau pada waktu kita melakukan sholat sunnah, sujud yang terakhir minta sama Allah supaya dimudahkan untuk bangun malam gitu. Insya Allah nanti Allah berikan kemudahan-kemudahan gitu. Barangkali itu, wallahu a'lam.